Halo guys, siapa bilang kalau nyari HP bagus itu harganya harus yang mahal? Di era yang serba digital ini, HP 1 jutaan pun udah bisa kasih pengalaman pengguna yang nggak kalah seru. Mulai dari performanya yang udah bisa untuk melibas berbagai aplikasi, hingga fitur-fitur kekinian yang bisa bikin HP-nya jadi makin menarik. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 HP 1 jutaan terbaru yang bisa dijadiin pilihan untuk tahun 2025. Yang pertama, Infinix Smart 9. Memang nggak salah kalau nyari HP murah itu bakal dikasih spek terbaik oleh Infinix. Seperti HP yang satu ini, hanya dengan budget 1 juta aja kita bakal dapetin HP yang udah bisa dibawa hujan-hujanan karena punya sertifikasi IP54. Lalu mesin utamanya udah pakai chipset Helio G81 yang dipadukan RAM 4GB dengan internal 128GB. Performa yang dihasilkan udah mulus lancar untuk harian, apalagi speakernya juga udah stereo sehingga nambahin pengalaman pakai yang nyaman. Kalau untuk gaming sekelas MLBB dan PUBG udah termasuk nyaman, hanya saja memang sangat disarankan untuk pilih varian RAM tertingginya aja, jangan ambil yang RAM 3GB. Nah, untuk layarnya sendiri berpanel IPS HD Plus yang support refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scrolling sosmed. Sementara untuk baterainya ini 5000 mAh yang udah cukup irit. Namun untuk pengisian dayanya masih tergolong lambat karena cuma berdaya 10 watt aja. Yang mana dipakai ngisi dari 0 sampai penuh butuhin waktu 2 jam 40 menit. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Redmi 14C dan Poco C75. Kita langsung bahas dua HP sekaligus karena keduanya punya spesifikasi yang sama persis. Bedanya hanya ada di paket penjualannya aja, yang mana untuk Redmi 14C udah tersedia soft case dan screen protector, sedangkan di Poco C75 tidak ada. Sementara kalau dari desain maupun jeroannya ini sama. Mulai dari layarnya yang sama-sama berpanel IPS seluas 6,88 inci. Dengan refresh rate 120Hz yang akan terasa lebih mulus untuk scrolling. Walaupun tidak semua aplikasi bisa support refresh rate tinggi. Nah, untuk mesin utamanya ini pakai chipset Helio G81 Ultra yang dipadu RAM hingga 8+8GB dan internal mencapai 256GB. Performa yang dihasilkan juga udah enak buat harian, bahkan untuk mainin MLBB atau PUBG Mobile juga udah cukup lancar. Lalu untuk kameranya sendiri pakai lensa 50MP yang ditemani satu lensa bonus, dan adapun kamera depannya ini 13MP. Menariknya, kualitas foto kamera utamanya ini udah cukup bagus untuk kelas HP 1 jutaan, warnanya enak dilihat dan detailnya pun dapet. Jadi buat kamu yang nyari HP di harga 1 jutaan, baik Redmi 14C maupun Poco C75 ini udah layak buat dijadiin pilihan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Tecno Spark 30C. HP yang harganya di bawah 1,5 juta ini punya beberapa keunggulan yang menarik di kelasnya. Salah satu yang utama adalah adanya dual speaker yang bikin pengalaman audionya jadi lebih bagus. Dipakai nonton juga nyaman dengan layar 6,67 inci, panelnya IPS HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang udah sangat mulus. Ini juga menjadikan Tecno Spark 30C sebagai salah satu HP dengan refresh rate 120Hz termurah untuk saat ini. Untuk performanya juga udah tergolong bagus pakai chipset Helio G81 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Bahkan kalau masih kurang pun Tecno udah ngasih slot untuk nambahin kartu micro SD. Dengan spek seperti ini dipakai main game sekelas PUBG juga udah termasuk nyaman dimainin. Lalu untuk baterai 5000 mAh-nya juga udah cukup awet dan didukung pengisian daya cepat 18 watt. Sementara di belakangnya ada kamera utama 50MP yang ditemani kamera bonus, serta yang cukup unik adalah adanya infrared blaster di susunan lensa paling bawahnya.
Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keempat, Samsung Galaxy A06. HP 1 jutaan barunya Samsung ini cukup menarik karena bawa fitur premium kelas atas. HP yang berjalan dengan Android 14 dan One UI 6 ini di dalamnya udah tersemat fitur Samsung Knox dan Secure Folder yang biasanya cuma ada di HP-HP kelas atasnya. Bahkan ada juga fitur auto blocker yang bakal memproteksi HP dari berbagai aplikasi yang tidak dikenal. Seperti contohnya penipuan lewat WhatsApp yang tertera sebagai undangan pernikahan mantan. Tapi ternyata filenya berupa APK yang bisa berbahaya kalau kita menginstalnya. Lalu untuk performanya sendiri udah termasuk bagus pakai chipset Helio G85, dipadu RAM 4GB dan storage hingga 128GB. Multitasking dan gaming ringan seperti Free Fire maupun MLBB udah bisa lancar di HP ini, ditambah baterai 5000 mAh juga cukup awet dengan fast charging 25W. Lalu Samsung A06 ini punya kamera utama 50MP dan depth sensor 2MP. Yang meski harganya murah tapi perekaman videonya udah bisa sampai resolusi 1080p 60fps. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkap beserta harganya. Yang kelima, Vivo Y19s. HP rilisan November 2024 ini hadir dengan durabilitas yang baik berkat adanya sertifikasi IP64 yang tandanya udah tahan debu dan siraman air. Serta ada juga military grade yang mengklaim kalau HP ini gak akan gampang rusak meski terjatuh. Lalu layarnya ini tampil kekinian dengan panel IPS 6,68 inci, resolusinya HD+, dan refresh rate-nya 90Hz dengan kecerahan layar yang cukup tinggi mencapai 1000 nits. Bahkan speaker di HP ini juga udah stereo, sehingga kalau mau dipakai nonton drakor maupun dipakai gaming tipis-tipis ini tentu menyenangkan. Untuk performanya sendiri ngandelin chipset Unisoc T612 yang dibantu RAM hingga 6GB dan internal 128GB. Sedangkan untuk baterai ini gede, kapasitasnya 5500 mAh dengan pengisian daya 15W. Vivo juga mengklaim kalau baterainya ini akan tetap terjaga keawetannya selama 4 tahun ke depan. Berpindah ke bagian kamera ada lensa utama 50MP dan lensa tambahan, serta ada juga sebuah LED notifikasi yang membentuk lingkaran. Hanya saja yang sangat disayangkan adalah tidak adanya NFC dan kamera 0,5. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keenam, Itel S25. Kalau nyari HP murah terbaik untuk saat ini, kita pasti diberikan pilihan bagus oleh Itel. Seperti HP terbarunya ini dia hadir dengan harga 1 jutaan tapi layarnya udah cakep dengan panel AMOLED Full HD+. Dan bahkan refresh rate-nya juga udah 120Hz yang udah sangat mulus buat dipakai scrolling maupun gaming. Performanya sendiri dipersenjatai chipset Unisoc T620 yang dipadukan RAM 8GB dengan internal 128GB yang menariknya udah pakai jenis UFS. Jadi kalau mau dipakai harian tentu udah lancar dan kalau mau dipakai gaming tipis-tipis pun udah lumayan nyaman. Sedangkan untuk kameranya ini tersedia lensa utama 50MP dan kamera depan 32MP. Sementara untuk perekaman videonya sendiri udah bisa sampai resolusi maksimal di 2K 30fps. Namun yang disayangkan adalah tidak adanya stabilisasi video, walaupun untuk di harga segini memang masih tergolong hal yang wajar. Sementara untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18W. Dan menariknya HP ini udah punya fitur bypass charging yang bikin ngecasnya aman meski disambi main game. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketujuh, Infinix Hot 50. Kalau kamu nyari HP yang kencang buat gaming dan juga bagus di semua bagian,
HP ini sangat layak jadi pilihan. Mulai dari mesin utamanya ini pakai MediaTek Helio G100 yang punya performa bagus untuk melibas semua aplikasi maupun game. Ditambah memorinya ini ada pilihan 8/128GB dan 6/256GB. Yang mana udah pakai jenis UFS sehingga performanya bakal lebih kenceng dan awet. Lalu untuk layarnya ini meski harganya cuma 1 jutaan aja, tapi Infinix udah ngasih desain punch hole dengan tampilan yang mulus dan cerah. Meski masih pakai panel IPS, namun refresh rate-nya ini udah 120Hz dan punya resolusi Full HD+, sehingga tajam dan warnanya pun bagus. Bahkan untuk fotografinya ini juga termasuk bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, yang mana Infinix Hot 50 bawa kamera utama 50 megapiksel dengan hasil foto yang jelas dan tajam. Sementara untuk perekaman videonya sendiri maksimal di 2K 30 dan juga bisa di 1080p 60fps. Nah, yang jadi catatannya adalah HP ini gak punya gyro hardware dan speakernya masih mono. Jadi kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spek beserta harganya. Jadi itulah 7 daftar HP 1 jutaan rilisan paling baru. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.